Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga ini adalah video terakhir dari gerak melingkar. Jadi di video ini kita akan belajar tentang hubungan antara roda-roda. Di video sebelumnya kita kan udah belajar tentang gerak melingkar beraturan sama gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar juga, tapi khususnya di hubungan antara roda-roda. Nah, di sini yang kita pelajari ada roda-roda yang seporos. Di sini dicontohkan sebagai ada dua roda A dan B yang berputar pada poros yang sama, jadi titik putarnya sama gitu ya maksudnya. Terus ada roda-roda yang bersinggungan, jadi roda-rodanya di sini dia saling bersentuhan. Nah, jadi dia mutar barengan dan saling bersentuhan di sini. Jadi di sini kalau kalian menggerakkan roda A, maka roda B-nya juga akan berputar kayak gitu. Pasti akan berputar karena keduanya saling bersentuhan atau disebutnya saling bersinggungan. Kemudian yang ketiga ada roda-roda yang setali. Roda-roda yang setali ini berarti roda-rodanya dihubungkan dengan tali yang sama gitu kan. Sehingga di sini kalau roda A berputar, maka roda B juga pasti ikut berputar. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita muter roda B, roda A-nya juga pasti ikut berputar karena ketarik sama talinya. Untuk roda-roda yang setali ini mungkin paling gampang kita temukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kayak di roda sepeda. Bukan roda sepeda. Ininya deh. Apa ya namanya ya? Rantai sepeda ya kan. Ketika kalian mengayuh gear bagian depannya, itu kan karena gearnya terhubung dengan rantai dengan gear roda belakang, maka ketika kalian mengayuh pedal sepedanya bisa bergerak karena gear bagian depan yang terhubung dengan pedal itu terhubung dengan rantai dengan roda belakang. Jadi pergerakan dari kayuhan pedal sepeda itu membuat roda belakang berputar sehingga sepeda kalian bisa berjalan kayak gitu. Nah, untuk roda-roda yang seporos, di sini arah putar rodanya sama. Jadi roda A arah putarnya sama dengan roda B untuk roda-roda yang seporos. Nah, untuk roda-roda yang seporos ini kecepatan sudut rodanya sama. Jadi omega A sama dengan omega B. Sehingga implikasinya VA per RA sama dengan VB per RB. Jangan lupa V di sini adalah kecepatan linearnya dan R-nya adalah jari-jari dari rodanya. Kemudian untuk roda-roda yang bersinggungan, arah putar rodanya berlawanan arah. Jadi kalau di sini A-nya searah jarum jam muternya, yang B-nya dia muter berlawanan arah jarum jam kayak gitu. Nah, karena rodanya bersinggungan, maka kecepatan linearnya sama. VA sama dengan VB. Sehingga implikasinya adalah omega A dikalikan RA sama dengan omega B dikalikan RB. Jangan lupa omeganya adalah kecepatan sudut ya. Nah, roda-roda yang bersinggungan ini persamaan kecepatannya itu sama kayak roda-roda yang setali. Tapi bedanya untuk roda-roda yang setali, arah putar rodanya sama. Jadi di sini A dan B, dia arah putarnya bisa sama-sama berlawanan arah jarum jam atau sama-sama searah putaran jarum jam. Tapi ini ya, VA sama dengan VB, jadi kecepatan linear dari kedua rodanya sama. Mungkin kita akan lebih jelas soal persamaan ini kalau kita coba kerjain contoh soalnya. Nah, misalnya di sini ada dua buah roda dihubungkan dengan rantai seperti gambar. Jari-jari roda A adalah 30 cm dan jari-jari roda B-nya 10 cm. Coba kita tulis dulu ya, ini yang diketahui. RA sama dengan 30 cm. RB-nya sama dengan 10 cm. Ini kita langsung ubah aja ke meter ya. Ini 0,3 meter. Yang ininya adalah 0,1 meter. Di sini disebutkan kecepatan linear roda A-nya adalah 2 meter per sekon. VA sama dengan 2 meter per sekon. Nah, yang ditanyain adalah kecepatan sudut pada roda B. Kita tahu bahwa roda-roda yang dihubungkan dengan tali, ini ya, apanya coba yang sama? Yang sama adalah kelajuan linearnya atau kecepatan linearnya. Nah, berarti kita bisa gunakan persamaan ini nih. Coba ya. VA sama dengan VB.
Nah, tapi di sini kita nggak perlu menguraikan dua-duanya. Kita cukup tulis VA sama dengan VB-nya aja yang kita uraikan. Jadi, omega B dikalikan RB kayak gitu. Nah, sekarang bisa kita masukin VA-nya 2 sama dengan omega B-nya yang mau dicari tahu. Ya kan? Ini yang ditanyain, omega B nih yang ditanyain. Omega B-nya berapa gitu. RB-nya kita masukin 0,1. Nah, berarti omega B akan sama dengan 2 dibagi 0,1. 2 dibagi 0,1 adalah 20. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa kalikan dengan bilangan yang bisa menghilangkan koma di sini, yaitu 10/10. Jadi harus atas bawah ya, nggak bisa kalian kaliin sama 1/10 aja gitu. Jadi harus atas bawah. Kalau cuma satu yang dikaliin, jadinya nggak ekuivalen nilainya. 20 dibagi 0,1 dikali 10, ini adalah 1 ya kan. Jadi omega B-nya adalah 20 radian per sekon. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Kayak gitu. Semoga paham ya. Selanjutnya di sini ada dua roda yang bersinggungan. Nah, di sini jari-jarinya adalah 8 cm dan 12 cm. Di soalnya memang nggak dikasih tahu yang 8 cm yang mana, yang 12 cm yang mana. Cuman secara naluriah kalau kita ngelihat gambarnya, yang 8 cm pasti yang R1. Kenapa? Karena kalau kita lihat gambar, lingkarannya R1 ini lebih kecil daripada lingkarannya R2, ya kan? Berarti saya bisa tulis kayak gini nih. R1 sama dengan 8 cm, R2-nya sama dengan 12 cm. Kita langsung ubah ke meter aja ya. 0,08 meter, 0,12 meter. Jika frekuensi roda 1 berputar 6 putaran tiap sekon, oke, maka frekuensi roda 2 besarnya berapa? Oke, kita ini yang ditanyain adalah frekuensinya ya, berarti ya. 6 putaran tiap sekon, ini berarti frekuensi roda 1 adalah F1 sama dengan 6 Hz, benar nggak? Karena 6 putaran tiap sekon, jadi tiap 1 sekon si rodanya berputar 6 kali. Nah, sekarang yang perlu kita ingat, hubungan antara roda-roda yang bersinggungan ini kayak gimana sih? Kita ingat bahwa roda-roda yang bersinggungan, karena dia bersinggungan, apanya yang sama? Yang sama adalah kelajuan liniernya atau kecepatan liniernya. V1 sama dengan V2. Atau implikasinya adalah omega 1 R1 akan sama dengan omega 2 R2. Kayak gini. Nah, sekarang kita ingat bahwa omega itu bisa dinyatakan dalam 2πf, benar nggak? Kalau kita nyatakan dalam frekuensi, berarti omeganya di sini bisa saya pecah. Jadi apa? Jadi di sini saya akan punya 2π F1 R1 akan sama dengan 2π F2 dikalikan R2, karena di sini omeganya udah saya uraikan jadi 2πf. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada 2π di kedua ruas, berarti saya boleh coret 2π-nya ya kan. Nah, kayak gini, sisanya adalah F1 R1 sama dengan F2 R2. Nah, sekarang saya udah bisa masukin besaran-besarannya, nilai-nilai besaran-besarannya. F1-nya adalah 6, R1-nya adalah 0,08 sama dengan F2-nya yang mau dicari tahu. Nggak perlu ada kurungnya ya. R2-nya yang 0,12. Oke, sekarang berarti kita akan punya berapa nih? 6 kali 0,08 adalah 0,48 sama dengan 0,12 F2. Berarti 0,12 F2 sama dengan 0,48 gitu kan. Kita tukar tempatnya. F2 sama dengan 0,48 dibagi 0,12 sama dengan 4 Hz. 4 Hz atau 4 putaran per sekon. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kayak gini ya. Ingat ini kenapa F-nya bisa kita langsung dapat 6 Hz? Karena di sini tulisannya adalah 6 putaran per sekon atau 6 putaran tiap sekon. Tapi kalau di soalnya adalah
6 putaran per menit atau misalnya 1200 putaran per menit atau misalnya 600 rpm, kalian harus ubah dulu nilainya itu. Kalian cari tahu dulu frekuensinya berapa gitu kan, karena per menit berarti kalian ubah nilainya ke sekon dulu buat cari f-nya. Kita di sini bisa langsung dapat f karena ini tiap sekon bukan tiap menit kayak gitu. Oke, soal yang terakhir. Di sini ada sistem roda-roda yang lebih kompleks. Kalau tadi kan cuma bersinggungan sama terhubung dengan tali aja ya kan. Kalau ini ada yang sepusat atau seporos, ada juga yang terhubung dengan tali. Nah, di sini kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Ini RA sama dengan 30 cm. Terus ada RB-nya adalah 15 cm, ada RC sama dengan 40 cm. Ini 0,3 meter, 0,15 meter, ini koma ya. Ini 0,4 meter. Apabila roda A diputar dengan kecepatan 15 radian per sekon, maka kecepatan linear roda C adalah, nah yang diketahui adalah kecepatan sudutnya roda A, omega A. Omega A sama dengan 15 radian per sekon. Yang ditanyain adalah VC berapa kecepatan linear. Jangan sampai tertukar ya. Oke, kita lihat di sini. Roda A terhubung dengan roda B menggunakan tali. Roda B sepusat dengan roda C. Berarti, untuk mengetahui kecepatan linearnya roda C, kita nggak bisa langsung bikin kesebandingan antara roda A dan roda C. Kenapa? Karena roda A dan roda C itu nggak langsung berhubungan satu sama lain. Tapi mereka berhubungan lewat roda B. Berarti kita cari tahu dulu kesebandingan besaran antara roda A sama roda B, baru nanti dari roda B kita konversi kesebandingannya dengan roda C gitu ya. Kita cek dulu, roda A sama roda B yang sama apa? Yang sama adalah kecepatan linearnya, ya kan? Berarti saya bisa tulis VA sama dengan VB, kayak gini. Tapi di soal ini yang diketahui adalah omega A. Nah, berarti sekarang saya mau cari tahu omega B dulu berapa sih gitu. Saya buka nih berarti ya. Omega A dikalikan RA sama dengan omega B dikalikan RB. Kayak gini. Omega A-nya adalah 15, RA-nya adalah 0,3, omega B-nya yang mau dicari tahu, berarti kita nggak usah pakai kurung ya. Omega B, RB-nya adalah 0,15. Nah, berarti ini kalau saya kalikan hasilnya adalah 4,5, benar nggak? 4,5 sama dengan 0,15 omega B. Berarti omega B-nya akan sama dengan 4,5 dibagi sama 0,15. Kayak gini. Hasilnya adalah 30 radian per sekon. Nah, ini adalah kecepatan sudut roda B. Nah, sekarang karena roda B dan roda C itu sepusat atau seporos, berarti mereka punya kecepatan sudut yang sama. Omega B sama dengan omega C. Kayak gini. Tapi di soal ini yang mau dicari tahu adalah kecepatan linearnya roda C, bukan kecepatan sudutnya. Berarti omega C di sini kita buka nih. Jadi kecepatan linear dibagi sama jari-jarinya. Berarti saya akan punya kayak gini. Omega B sama dengan VC dibagi sama RC, kayak gini, ya kan? Kalian ingat hubungan antara omega sama V. Omega sama dengan V per R, gini kan? Kalau V-nya gimana? V sama dengan omega R, gitu. Ini adalah hubungan yang kalian tidak boleh lupa kalau kalian mengerjakan soal-soal tentang hubungan antara roda-roda. Sekarang saya bisa masukin nih nilai-nilainya. Omega B-nya 30, VC-nya adalah yang mau dicari tahu. RC-nya yang 0,4. Nah, berarti di sini VC akan sama dengan berapa? 30 dikalikan sama 0,4. Nah, ini akan sama dengan 12
satuannya meter per sekon karena kecepatan linear. Yang benar adalah yang B. Semoga paham ya.